Bapak Ibu dan saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dan para tokoh yang terkasih juga, selamat sore. Sore hari ini kita secara istimewa merayakan Ekaristi. Ekaristi sebagai ungkapan syukur kita atas anugerah, atas rahmat Allah yang dicurahkan kepada kita sekalian melalui keluarga kita masing-masing. Kita semua bagian dari keluarga ini. Seperti semalam ketika kami sering pastoral keluarga dan tiba gilirannya untuk berbicara itu Romo Rukmono yang tidak bekerja di paroki tetapi di pembinaan para calon imam OMI. Kita pun memberi motivasi bahwa Romo pun dan juga para calon yang didampingi itu juga bagian dari keluarga. Lalu kita semua memang bagian dari keluarga itu dan mendapatkan berkat Allah melalui kehidupan keluarga-keluarga. Kalau hari ini kita bersama-sama mensyukuri rahmat Allah, berkat Allah melalui keluarga kita, ini rasanya bukan sebuah perhatian yang baru pertama dibuat oleh gereja kita. Tadi malam di dalam sharing pastoral kami, Romo Deken, Romo Pakjono mengingatkan kami semua akan dokumen-dokumen yang memuat perhatian fokus pastoral dari gereja keuskupan kita yang ternyata sudah ada, misalnya dalam buku yang memuat sinode diosesan keuskupan Purwokerto yang sinodenya sendiri sidangnya itu dilaksanakan tahun 1989, tetapi didokumenkan dalam buku ini ke tahun 90 ketika Bapak Uskup waktu itu mencanangkan gereja kita ini adalah gereja misioner. Maka Bapak Uskup dan para romo menekankan perlunya membina keluarga dalam mengembangkan semangat misioner itu. Gereja menjadi gereja misioner kalau itu terjadi di dalam keluarga-keluarga. Ini sudah dibukukan di dalam dokumen Gereja Keuskupan Purwokerto tahun 1990. Lalu di dalam Muspas, Musyawarah Pastoral tahun 2005 sebetulnya, lalu dicanangkan 2006, itu di sana juga ada fokus pastoral, perhatian utama pastoral keuskupan kita yang menunjuk atau memperhatikan keluarga itu. Dalam Muspas itu yang baru dibukukan dalam buku yang kecil ini, untuk dicetak murah sekali dan maksudnya supaya semua keluarga mendapat satu. Waktu itu pencetakannya, karena saya termasuk yang datang ke percetakan, lalu dibuat sejumlah keluarga Katolik sekeuskupan. Di sana dicanangkan perlunya ada pendidikan nilai di dalam keluarga. Ini tahun 2006. Lalu tahun lalu Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia tahun 2015 itu mencanangkan keluarga Katolik sukacita Injil. Jadi keluarga-keluarga itu mesti menjadi gambar wujud yang jelas sebab dari Injil itu yang adalah sukacita. Lalu
kerahiman ilahi oleh Paus Fransiskus, Komisi Keluarga KWI itu menerbitkan di dalam buletin apa yang lalu kita angkat di dalam Ekaristi ini sebagai tema, yaitu keluarga tempat menyampaikan kerahiman ilahi. Kerahiman ilahi itu nampak mewujud secara nyata, bisa ditangkap, tergambar, boleh dikatakan seperti itu, ketika terjadi pengampunan, ketika seorang mengampuni yang lain menerima pengampunan dari orang yang mengampuni dia. Saat itulah gambar Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha rahim, kerahiman ilahi itu nyata. Maka rasanya kalau itu terjadi di dalam keluarga kita, dalam relasi suami istri, dalam relasi orang tua dengan anak, anak dengan orang tua dan dengan saudara-saudarinya, kita dengan sesama kita, maka disitulah terwujud kerahiman ilahi itu. Maka kalau kita mengusung tema keluarga tempat menyampaikan kerahiman ilahi, di situ yang mesti kita garap, yang mesti kita wujudkan. Bapak Suci Fransiskus mencanangkan bahwa tidak ada seorang pun di antara kita ini yang sempurna. Tidak ada wanita yang sempurna sehingga bisa dipilih oleh seorang pria menjadi istrinya yang sempurna itu, dan sebaliknya tidak ada pria sempurna yang bisa dipilih oleh seorang wanita menjadi suaminya yang akan tidak kekurangan suatu apapun. Kesempurnaan itu dalam arti lalu menerima, dalam arti tidak protes, dalam arti lalu bisa nyaman hidup bersama dengan orang itu hanya mungkin terjadi kalau orang rela memberikan pengampunan, memberikan maaf, memaklumi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri pasangannya, pada diri orang-orang yang hidup bersama dengan dia. Dan pengampunan itu di dalam bacaan Injil tadi dikatakan terjadinya itu bukan hanya sekali dua kali, tetapi dikatakan kalau ada sesamamu yang datang kepadamu 7 kali sehari setelah dia melakukan sesuatu yang menyakitkan dan dia mengatakan aku menyesal, maka saat itu juga kamu mesti memberikan pengampunan, memberikan maaf. Ini sebetulnya kalau mengatakan 7 kali sehari itu sudah aneh banget, bahwa ada banyak di antara kita yang datang pergi minta maaf lalu balik lagi, itu memang ya, tapi nek sedilopik itu ketok ya tidak. Tetapi kalau ini dikatakan sehari 7 kali itu jadi lebih pun ya tetap harus seperti itu, tetap diberikan pengampunan itu. Di dalam sering pastoral keluarga dari para romo tadi malam, ada buah-buah dari kerelaan orang untuk mengampuni itu. Orang yang tekun, setia, dan rela untuk senantiasa mengampuni pasangannya itu, ternyata ketika romonya sendiri sudah mengatakan itu tak bantu untuk mendapatkan kemurahan Allah melalui gereja, untuk mendapatkan pembatalan perkawinanmu, macam itu. Ketika mau diurus tiba-tiba malah balik dan mengatakan romo, kami sekarang hidup baik sebagai suami istri. Ada buah yang nyata sekali dari sikap rela memberikan pengampunan itu. Dan tadi Rasul Santo Paulus di dalam bacaan yang pertama dalam suratnya kepada umat Galatia itu mengatakan bagaimana kita ini sebetulnya kalau hidup atas dasar kekuatan diri, maka yang kita lakukan itu adalah apa yang tidak
tidak kita kehendaki. Saya maunya baik, tetapi yang terjadi jelek. Maka kalau itu kita rasakan di dalam kehidupan kita, kalau ada orang bertengkar itu kan mengatakan kamu itu cuma punya kehendak kemauan baik, tetapi tidak pernah terwujud. Ya itulah manusia. Karena memang maunya apik, tetapi tidak bisa membuat kebaikan itu kalau dia hanya mengandalkan kekuatan diri. Tetapi tadi Paulus mengatakan, kalau orang itu lalu memberikan diri untuk dikuasai oleh roh Allah, maka dia akan dimampukan untuk membuat tindakan-tindakan yang sungguh-sungguh baik. Tadi dikatakan ada buah-buah roh di dalam kehidupan: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri, dan lain-lainnya yang baik-baik itu. Ini yang kita harapkan dengan perayaan Ekaristi kita ini akan terwujud di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, supaya homili ini menjadi sangat meriah dan indah dan mengena akan dilanjutkan oleh Romo Teguh yang penampilannya saja sudah membuat kita wah ini orang besar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya tidak di sini karena badan saya yang seksi seperti Julia Perez. Tapi kalau Julia Perez itu seperti ini, kalau ngomongnya seperti ini. Maka supaya kelihatan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Romo tidak boleh membesarkan perut orang lain, perut sendiri yang dibesarkan ini. Sekarang kita lihat semangat sore ini. Betul, semangat tidak? Tidak, seperti tak bisa banyak sekali. Jangan banyak, umat banyak. Juga pada surga. Hebat. Ini dari kelompok ya tadi. Soalnya sembari. Ya. Kalau kita memberi tugas ya, kalau kita mendapat tugas dilaksanakan dengan maksimal, itu saya rasa bagus. Ada Romo yang sudah pada saat misa meninggal, ada Kristinar kemarin pasca meninggal, yang belum diakon. Siapa yang menjadi politik? Mati pada saat tugas. Tapi saudara terkasih, apakah Anda semua yakin bahwa Anda ini adalah alat untuk membagi kerahiman, damai bagi orang di sekitarnya? Yakin? Anda diutus untuk berbagi, yakin? Damai, kerahiman? Oke. Bawa damai bagimu, bawa damai bagimu. Bisa semua? Oke. Mari kita nyanyi bersama, kita beri salam kanan kiri kita, depan belakang kita rasakan, kita bagi damai itu, kerahiman itu kepada orang-orang di sekitar. You see? Oke, 1, 2, 3. Bawa damai bagi mari kita beri kita bagikan kanan kiri depan belakang.
Pertanyaan pertama, ya. Separuh jiwamu pergi, mulanya begitu indah, tetapi berakhir luka. Memang ku mencintaimu, tapi tak begini. Anak hati, melukai aku, memang ku mencintaimu. Siapa yang menyanyi lagu itu mencari? Siapa? Aslinya siapa? Hadiahnya adalah HP. Siapa? Mencari? Yang nyanyi siapa? Separuh jiwamu pergi. Siapa yang nyanyi? Siapa yang jawabannya mencari? Anak. Kenapa anak nyanyi lagu itu? Kenapa? Nah, kenapa kira-kira? Siapa yang tahu Anang kenapa nyanyi lagu itu? Hah? Ya? Kenapa Anang nyanyi lagu separuh jiwaku pergi? Terpisah. Bisa dengan istrinya? Krisdayanti? Betul? Krisdayanti akhirnya kawin dengan siapa? Sebetulnya dilamar dengan oleh Romo Suryo. Romo Suryo nggak laku, makanya Krisdayanti dilamar. Betul jawabannya? Bapak mendapat apa ya? Sebelum mendapat HP, Bapak mendapat terasi dulu. Sambil terasi untuk di rumah. Semoga bisa makan terasi dengan anak. Saudara-saudara yang terkasih, saya ingin menyampaikan sesuatu. Kenapa orang berantem? Kita tahu bahwa Anang dengan Krisdayanti itu suatu pasangan yang akrab sekali. Banyak mencipta lagu yang mesra-mesra dengan menyanyikan Iman-iman anakku sayang, jangan menangis, bunda di sini. Bapak di sini ya. Iman-iman anakku sayang, jangan menangis, bunda bernyanyi. Semuanya mesra-mesra, tapi tiba-tiba ada berita pisah, ramai, berantem, dan seterusnya. Saudara yang terkasih, ketika mereka pacaran, mereka itu selalu merasakan semua serba indah. Kemudian orang sering mengatakan, tai kucing rasa coklat. Kucing tainya dicicipi coklat rasanya kalau sudah cinta. Tetapi kalau sudah berantem seperti itu, coklat pun rasanya tai kucing. Semuanya asam, tidak bisa dinikmati. Nah, ini yang terjadi. Saya sering pertemuan di India itu di pinggir jalan, hujan-hujan, motor distandarkan, pasangan anak-anak muda baru berboncengan dengan di atas motor ke depan ini. Saya lewat dikit, begini ke depan. Begini, ada motor kosong. Ini pasti nakal ini. Saya pikir aja, saya turun mobil, saya lihat, oh ternyata orang cari rumput. Saya pikir pacaran. Nah, sudah semangat ternyata cari rumput. Tetapi yang ingin saya katakan, ketika indah semuanya dirasakan, maka semuanya menjadi seakan-akan indah, gampang, tetapi dalam kesulitan menjadi tidak mau komunikasi satu dengan yang lain, berantem satu dengan yang lain. Maka kemudian kita masih mengenal lagi ada sesuatu yang membuat kita merasa berdebar-debar. Karena kalau sudah berkeluarga, suami istri, orang tua anak ini sudah seperti satu hati, satu jiwa. Separuh jiwaku pergi, mulanya berubah. Separuh jiwa itu kan tadinya lagunya Anang. Kalau ini lagunya lain. Kita sudah jadi satu, suami istri sudah jadi satu, keluarga sudah jadi satu tubuh. Itu menanyakan, dengarlah suara hati memanggil namamu, karena separuh aku dirimu. Kalau bojone diseneni wong meneng bae ora tersinggung, kuwi kebangetan.
janji ngarepe Gusti mana nanti pasangan yang mau memperbarui janji pernikahan. Kalau sudah janji itu nanti selamanya. Jangan seperti tadi pasangannya itu sudah separuh, sudah artinya jadi satu. Nah ini yang terjadi. Maka saudara-saudara yang terkasih, kita coba merenungkan ini sekarang. Ada penampungan, ada kerahiman. Saya akan cerita singkat. Satu keluarga itu yang sudah saya kenal, saya dampingi dulu umat di daerah Karangmalang, Jakarta, sudah pisah, bahkan sudah cerai sipil. Kemudian sudah si ibu sudah merantau walaupun menjadi imigran gelap di Australia, kemudian dia bekerja di sana. Kemudian di sana sudah mau menikah dengan orang Makedonia. Tetapi suatu saat menjelang pernikahan dia dipukul oleh calon suaminya. Akhirnya dia membatalkan pernikahan dan dia pulang ke Indonesia. Dan apa yang dia buat? Surat cerai itu disobek-sobek lagi. Dia kembali ke suaminya, dan suaminya yang dalam tanda kutip lari ke sana kemari, yang ditinggalkan akhirnya dia ampuni. Dia mengatakan ada sesuatu yang hilang ketika saya meninggalkan suami saya. Sudah ada cerai sipil, tetapi cerai sipil ini kemudian dipotong-potong dan dia menerima kembali suaminya itu. Sampai sekarang masih menjadi satu keluarga, dan sekarang merasakan usianya sudah 60-an, dan itu sudah merasakan bahwa sekarang ini itulah pasangan saya, jiwa saya, separuh saya. Maka disitulah kesetiaan, pengampunan, dan kalau ada masalah bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi yang dicari adalah bagaimana memecahkan masalah. Masalahnya apa? Mari kita bahas bersama dengan keterbukaan hati, dengan seluruh keinginan untuk memecahkan masalah itu, bukan menang-menangnya sendiri. Maka saudara-saudari, terakhir saya akan menutup pertemuan saya dengan suatu tanda kesimpulan. Kemarin kita hujan, Butoya banjir, di mana-mana banjir, hujan semuanya deras. Beberapa kali di sini juga hujan. Setelah bisa pistol WMK kemarin katanya malamnya juga hujan semuanya. Deras hujan yang turun mengingatkanku pada dirimu. Aku masih di sini untuk setia. Semua bisa? Oke, kalau bisa kita nyanyi bersama-sama. Musik, oke? Sana mau musiknya sana mau Musiknya pasar. panggung. Oke, kita nyanyi bersama-sama, oke? Lagunya siapa nih? Ongki. Yuk. Kita nyanyi bersama-sama.
Terakhir tadi bilangnya Pak, bila letak di sampingku, maka aku masih tetap di sini untuk setia. Aku masih di sini Untuk setia. Bersama-sama semua. Aku masih di sini. Untuk setia. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita tidak ada di hadapan Tuhan, ketika kita tidak setia dengan pasangan kita, ketika kita tidak setia dengan janji-janji kita, dengan tanggung jawab kita pada anak-anak, maka Tuhan masih mengatakan, aku masih di sini untuk setia. Ketika aku atau Tuhan tidak menjumpai Anda semua tidak melaksanakan tugas-tugas tadi, maka Tuhan masih mengatakan, aku masih di sini untuk setia. Pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita harus memacu kita untuk juga mengampuni sesama kita. Maka ketika kita mendapati entah itu keluarga kita, orang yang dekat dengan kita, anak kita, pasangan kita, ada kesalahan, disitulah kesempatan mengampuni, disitulah memberi kesempatan bagi kita menunjukkan kerahiman Tuhan, dan kita pun akan merasa semua adalah tanda kerahiman Tuhan. Amin. Maka